Di balik larangan memakai baju hijau di pantai selatan, tersimpan sebuah rahasia kelam dari kerajaan Pajajaran. Sebuah kisah tentang kutukan, pengkhianatan di balik dinding istana, dan kelahiran seorang ratu dari dasar samudera, yang dendamnya menjelma menjadi ombak abadi. Di singgasana kerajaan Pajajaran yang agung, bersemayam seorang raja bijaksana bernama Prabu Siliwangi, yang sangat dihormati rakyatnya. Sang Prabu memiliki seorang putri tunggal dari permaisurinya, yang kecantikannya tiada tara di seluruh penjuru negeri. Putri itu diberi nama Kandita, sebuah nama yang berarti cahaya, dan kelahirannya disambut dengan pesta pora selama 7 hari 7 malam. Seluruh negeri bersukacita melihat sang putri sebagai anugerah terindah dari para dewa untuk kerajaan yang makmur dan damai. Kehadirannya laksana embun pagi yang menyejukkan hati seluruh penghuni istana. Kecantikan Putri Kandita sungguh melegenda. Parasnya elok laksana rembulan di malam purnama yang menerangi kegelapan. Rambutnya yang hitam legam dan panjang terurai indah laksana sutra, terbaik dari negeri seberang. Kulitnya kuning langsat, bersih bercahaya, memantulkan kelembutan dan keanggunan seorang putri bangsawan sejati. Setiap pasang mata yang memandangnya akan terpesona, terhanyut dalam aura kedamaian yang terpancar dari senyumnya yang menawan. Banyak pangeran dari kerajaan tetangga yang telah mendengar kabar ini dan bermimpi untuk dapat mempersuntingnya kelak. Sejak kecil, Putri Kandita tidak hanya dikaruniai rupa yang menawan, tetapi juga hati yang mulia dan pikiran yang cerdas. Ia gemar belajar berbagai ilmu pengetahuan, tata krama, hingga strategi pemerintahan di bawah bimbingan langsung ayahnya. Sang Prabu menaruh harapan besar pada putrinya. Melihatnya bukan hanya sebagai penerus takhta, tetapi juga sebagai pemimpin masa depan yang akan membawa Pajajaran ke puncak kejayaan. Kasih sayang Prabu Siliwangi kepada Putri Kandita begitu besar, melebihi cintanya pada harta dan kekuasaan yang dimilikinya. Meskipun Prabu Siliwangi sangat mencintai permaisuri dan Putri Kandita, tuntutan kerajaan memaksanya untuk memiliki istri lain. Para selir didatangkan ke istana untuk menjalin aliansi politik dan memastikan adanya penerus laki-laki jika kelak dibutuhkan. Namun, di antara para selir tersebut, ada seorang wanita bernama Dewi Mutiara yang memiliki ambisi tersembunyi dan hati yang dipenuhi kedengkian. Ia merasa tersaingi oleh pesona dan posisi Putri Kandita, yang tak tergoyahkan di hati sang Prabu dan seluruh rakyat Pajajaran. Setiap pujian untuk sang putri adalah sayatan bagi hatinya. Dewi Mutiara dan para selir lainnya merasa terancam oleh kasih sayang sang Prabu yang tercurah penuh kepada Putri Kandita. Mereka khawatir posisi dan masa depan anak-anak mereka akan terpinggirkan oleh putri tunggal dari permaisuri itu. Setiap hari, mereka melihat bagaimana sang Prabu menghabiskan waktu, mengajarkan ilmu, dan menatap Putri Kandita dengan penuh kebanggaan. Benih-benih iri dan dengki mulai tumbuh subur di dalam hati mereka, disirami oleh bisikan-bisikan jahat dan ambisi untuk merebut perhatian, serta kekuasaan di dalam lingkaran istana yang penuh intrik. Persekongkolan jahat pun mulai dirancang secara diam-diam di antara para selir yang dipimpin oleh Dewi Mutiara. Mereka berkumpul di sudut-sudut istana yang gelap, merencanakan cara untuk menyingkirkan Putri Kandita dari singgasananya di hati sang raja. Mereka tahu bahwa menyerang secara fisik adalah hal yang mustahil karena pengawalan yang ketat dan cinta sang Prabu. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk menggunakan cara yang lebih licik dan kejam, sebuah jalan gelap yang akan merenggut kecantikan sang putri dan menghancurkan hidupnya secara perlahan dari dalam. Dewi Mutiara, dengan hati yang telah dibutakan oleh kebencian, mencari seorang penyihir sakti yang tinggal di lereng gunung terpencil.
Penyihir tua itu dikenal memiliki ilmu hitam tingkat tinggi yang mampu mengirimkan penyakit dan kutukan yang tak dapat disembuhkan oleh tabib manapun. Ilmu hitam tingkat tinggi yang mampu mengirimkan penyakit dan kutukan yang tak dapat disembuhkan oleh tabib manapun. Dengan membawa persembahan berupa emas dan permata dari simpanannya, Dewi Mutiara memohon agar sang penyihir mengirimkan guna-guna paling mengerikan kepada Putri Kandita. Ia meminta agar kecantikan sang putri direnggut dan diubah menjadi sesuatu yang menjijikkan di mata semua orang. Sang penyihir, setelah menerima persembahan yang melimpah, menyanggupi permintaan jahat Dewi Mutiara dengan senyum mengerikan. Pada tengah malam saat bulan purnama bersembunyi di balik awan kelabu, ia memulai ritual gaibnya. Asap kemenyan hitam membubung tinggi, diiringi mantra-mantra kuno yang memanggil roh-roh jahat dari perut bumi. Sebuah kekuatan tak kasat mata kemudian dikirimkan melintasi hutan dan lembah, menuju ke dalam istana Pajajaran yang sedang terlelap, dengan satu tujuan utama, tubuh Putri Kandita yang sedang tertidur di peraduannya. Keesokan paginya, seluruh istana digemparkan oleh jeritan pilu yang berasal dari kamar sang putri. Putri Kandita terbangun dengan perasaan gatal dan perih yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Saat ia bercermin, ia melihat pemandangan yang mengerikan. Kulitnya yang mulus kini dipenuhi oleh bintik-bintik merah yang mengeluarkan bau anyir yang busuk. Wajahnya yang cantik telah berubah menjadi bengkak dan mengerikan. Pesonanya telah sirna dalam semalam, digantikan oleh penyakit kulit misterius yang membuat siapapun bergidik ngeri saat melihatnya. Prabu Siliwangi merasakan dunianya seakan runtuh saat melihat kondisi putri kesayangannya. Hatinya hancur berkeping-keping, dipenuhi duka yang mendalam dan amarah yang tak terkendali. Ia segera memerintahkan seluruh tabib terbaik dari penjuru negeri untuk datang dan menyembuhkan Putri Kandita. Berbagai ramuan, obat-obatan, dan upacara penyembuhan dilakukan siang dan malam tanpa henti. Namun semuanya sia-sia. Penyakit aneh itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan sembuh. Bahkan semakin parah dari hari ke hari, menggerogoti sisa-sisa kecantikan sang putri. Dalam keputusasaannya, sang Prabu mengurung diri di ruangannya, menolak untuk makan dan minum selama berhari-hari. Ia terus meratapi nasib malang yang menimpa anak yang paling ia cintai. Merasa gagal sebagai seorang ayah dan seorang raja. Ia mencurigai adanya perbuatan ilmu hitam di balik semua ini. Namun ia tidak memiliki bukti untuk menunjuk siapa pelakunya. Di sisi lain, para selir yang licik berpura-pura menunjukkan simpati dan kesedihan. Sementara di dalam hati mereka bersorak merayakan keberhasilan rencana jahat mereka yang berjalan dengan sempurna. Kondisi Putri Kandita yang semakin memburuk membuat sang Prabu berada dalam posisi yang sangat sulit. Para penasihat kerajaan mulai berbisik bahwa penyakit sang putri adalah pertanda buruk dan dapat menular serta membawa aib bagi seluruh kerajaan. Mereka mendesak sang Prabu untuk membuat keputusan yang berat demi menjaga nama baik dan keselamatan Pajajaran. Prabu Siliwangi dihadapkan pada pilihan yang paling menyakitkan dalam hidupnya. Antara mempertahankan putrinya di sisinya atau mengorbankannya demi keutuhan takhta dan negeri yang ia pimpin. Dengan hati yang hancur lebur, Prabu Siliwangi akhirnya menyerah pada tekanan dari para penasihatnya dan bisikan para selirnya. Ia tahu bahwa ini adalah keputusan yang akan ia sesali seumur hidupnya, namun ia tidak melihat pilihan lain. Dalam sebuah pertemuan yang diliputi suasana duka, sang Prabu dengan suara bergetar mengumumkan bahwa Putri Kandita harus diasingkan dari istana. Keputusan ini diambil dengan alasan untuk mencegah penyebaran penyakit dan menghindari murka para dewa, yang dianggap telah menghukum kerajaan melalui sang putri. Putri Kandita menerima keputusan ayahnya dengan air mata yang berlinang, namun dengan ketegaran yang luar biasa.
Ia mengerti posisi sulit yang dihadapi ayahnya, meskipun hatinya merasakan sakit yang tak terkira karena diusir dari rumahnya sendiri. Tanpa perbekalan yang layak dan tanpa pengawal, sang putri berjalan meninggalkan gerbang istana seorang diri. Ia tidak lagi melihat tatapan kagum dari rakyatnya, melainkan tatapan jijik, takut, dan kasihan yang menusuk jauh ke dalam jiwa Fa, menambah luka di atas penderitaan fisiknya yang sudah tak tertahankan. Malam itu, Prabu Siliwangi menatap kepergian putrinya dari menara tertinggi istana dengan kesedihan yang tak terhingga. Ia bersumpah dalam hatinya bahwa ia akan terus mencari obat untuk putrinya dan menemukan pelaku di balik kutukan keji ini. Sementara itu, Putri Kandita berjalan tanpa tujuan ke arah selatan, menyusuri hutan belantara yang gelap dan sunyi. Ia hanya membawa sepotong kenangan tentang kasih sayang ayahnya dan harapan tipis bahwa suatu hari nanti ia akan menemukan kesembuhan dan keadilan atas penderitaan yang ia alami. Selama 7 hari 7 malam, Putri Kandita berjalan seorang diri, menembus lebatnya hutan belantara. Siang hari ia berlindung dari tarik matahari di bawah rimbunnya pepohonan. Sementara malam hari ia meringkuk kedinginan di dalam gua-gua kecil. Rasa perih dan gatal dari penyakitnya terus menyiksa tanpa henti, ditambah lagi dengan rasa lapar dan haus yang menguras tenaganya. Ia bertahan hidup dengan memakan buah-buahan liar yang ia temukan dan meminum air dari aliran sungai yang jernih, sambil terus melangkahkan kakinya yang lelah ke arah yang tak menentu. Setiap langkahnya diiringi oleh kesedihan dan rasa putus asa yang mendalam, membayangkan kehidupannya yang dulu penuh kemewahan kini sirna. Suara binatang buas di malam hari menjadi musik pengantar tidurnya yang tak pernah lelap. Namun, di tengah penderitaannya, ia teringat akan ajaran ayahnya tentang ketegaran dan kekuatan jiwa. Ia menolak untuk menyerah pada nasib, membulatkan tekad untuk terus berjuang mencari kesembuhan, meski ia tidak tahu di mana dan bagaimana caranya. Sebuah kekuatan dari dalam dirinya terus mendorongnya untuk berjalan lebih jauh lagi. Suatu hari, saat ia hampir kehilangan harapan, ia melihat secercah cahaya terang menembus kanopi hutan. Mengikuti arah cahaya itu, ia merasakan hembusan angin yang membawa aroma garam dan mendengar suara gemuruh yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Semakin dekat ia berjalan, suara itu semakin keras dan aroma itu semakin kuat, membangkitkan kembali semangatnya yang nyaris padam. Ia mempercepat langkahnya, didorong oleh firasat bahwa di ujung perjalanannya ini ada sebuah jawaban atas segala penderitaan yang ia alami selama ini. Setelah perjalanan panjang yang melelahkan, Putri Kandita akhirnya tiba di tepi sebuah lautan yang sangat luas dengan ombak yang bergulung-gulung dahsyat. Ia berdiri di atas sebuah tebing karang yang tinggi, menatap takjub pada hamparan air biru kehijauan yang seolah tak bertepi. Angin laut yang kencang menerpa wajah dan rambutnya, membawa hawa sejuk yang sedikit meredakan rasa perih di kulitnya. Ini adalah Samudra Selatan, sebuah tempat yang selama ini hanya ia dengar dalam cerita-cerita para pelaut di istana. Pemandangan di hadapannya begitu agung sekaligus menakutkan. Ombak-ombak raksasa menghantam dinding karang dengan kekuatan yang luar biasa, menciptakan buih-buih putih yang menjulang tinggi. Langit senja yang berwarna keemasan memantulkan cahayanya di permukaan air, menciptakan pemandangan yang begitu magis dan memukau. Untuk sejenak, Putri Kandita melupakan penderitaan dan penyakit yang melekat di tubuhnya, terhanyut oleh keindahan alam yang liar dan tak terjamah di hadapannya. Ia merasakan sebuah energi purba yang sangat kuat memancar dari lautan itu. Dalam kesendiriannya, ia duduk di tepi tebing, membiarkan pikirannya berkelana bersama deburan ombak yang tak pernah berhenti. Ia merasakan ada sebuah panggilan aneh dari dalam lautan, sebuah tarikan gaib yang seolah mengajaknya untuk mendekat.
Perasaan itu bercampur antara takut dan penasaran. Namun ia merasa bahwa pertemuannya dengan Samudra Selatan ini bukanlah sebuah kebetulan. Ada takdir yang lebih besar yang telah menuntun langkahnya hingga sampai ke tempat yang penuh dengan kekuatan misterius ini. Saat malam tiba dan rembulan bersinar terang di atas lautan, Putri Kandita yang kelelahan akhirnya terlelap di atas karang. Dalam tidurnya, ia mendengar sebuah suara agung yang lembut, namun berwibawa menggema di dalam benaknya. Suara itu tidak berasal dari manapun, melainkan terasa datang dari segala arah. Dari desiran angin, gemuruh ombak, dan kedalaman samudra itu sendiri. Suara itu memanggil namanya dengan lembut. Kandita, anak manusia yang berhati murni. Janganlah engkau bersedih atas nasibmu. Suara gaib itu terus berbicara kepadanya, menawarkan sebuah jalan keluar dari penderitaannya. Aku adalah kekuatan yang menjaga lautan ini. Aku melihat ketegaran dan kebersihan hatimu. Penyakit yang ada di tubuhmu adalah hasil dari ilmu hitam yang jahat, namun kekuatanku mampu membersihkannya. Terjunlah ke dalam pelukanku, menyatulah dengan air samudera, maka aku akan mengembalikan kecantikanmu dan memberimu kekuatan yang melebihi manusia biasa. Bisik suara itu menjanjikan kesembuhan dan keabadian. Putri Kandita terbangun dengan jantung berdebar kencang. Ia menatap ke arah lautan yang bergelora di bawah sinar rembulan. Ia menyadari bahwa suara itu bukanlah mimpi, melainkan sebuah komunikasi dari penguasa gaib Samudra Selatan. Tawaran itu terdengar begitu menggoda, sebuah harapan di tengah keputusasaan yang selama ini melingkupinya. Namun, di sisi lain ada rasa takut yang besar untuk menyerahkan dirinya sepenuhnya pada kekuatan alam yang tidak ia kenali, sebuah kekuatan yang meminta pengorbanan terbesar darinya. Berhari-hari Putri Kandita merenungkan bisikan gaib dari sang samudra. Ia menimbang antara kembali ke dunia manusia yang telah menyakitinya, atau menerima takdir baru sebagai bagian dari lautan. Ia teringat wajah ayahnya yang penuh kesedihan, namun ia juga teringat pada tatapan jijik orang-orang dan pengkhianatan para selir di istana. Dunia manusia tidak lagi memiliki tempat untuknya. Kebahagiaan yang pernah ia miliki telah direnggut secara paksa dan kejam, hanya menyisakan luka dan penderitaan yang tak berkesudahan. Ia memandang tubuhnya yang kini rusak dan berbau busuk, sebuah pengingat abadi akan kekejaman yang telah ia terima. Harapan untuk sembuh dengan cara biasa telah lama sirna, dan ia tahu bahwa hidupnya di daratan hanya akan diisi dengan kesendirian dan penderitaan. Lautan di sisi lain menawarkan kesembuhan, kekuatan, dan sebuah dunia baru, di mana ia bisa menjadi penguasa. Panggilan dari samudra terasa semakin kuat setiap harinya, seolah menarik jiwanya untuk segera melepaskan semua beban duniawinya. Akhirnya, dengan tekad yang bulat dan hati yang pasrah, Putri Kandita membuat keputusannya. Ia tidak akan lagi menangisi nasibnya sebagai putri yang terbuang. Ia akan menyambut takdir barunya dengan berani. Ia akan menerima tawaran dari sang penguasa lautan, menyerahkan raga dan jiwanya untuk menjadi satu dengan samudra. Ini bukanlah akhir dari hidupnya, melainkan sebuah kelahiran kembali menjadi sosok yang baru, sosok yang lebih kuat dan berkuasa, yang akan memerintah gelombang dan badai selamanya. Dengan langkah yang mantap, Putri Kandita berdiri di puncak tebing karang tertinggi, menatap lautan yang membentang luas di hadapannya. Angin meniup selendang tipis yang masih melekat di tubuhnya, seolah memberikan salam perpisahan. Ia menarik napas dalam-dalam, menghirup aroma garam untuk terakhir kalinya sebagai manusia biasa. Ia tidak lagi merasakan takut. Yang ada hanyalah perasaan lega dan damai karena telah berhasil melepaskan semua penderitaan dan dendam yang selama ini membebani hatinya. Ia memejamkan matanya sejenak,
membayangkan senyum hangat ayahnya sebagai kenangan terakhirnya tentang dunia daratan. Kemudian, dengan keberanian seorang putri sejati, ia melompat dari puncak tebing, membiarkan tubuhnya jatuh bebas menuju ombak besar yang telah menantinya di bawah. Tubuhnya melesat menembus permukaan air yang dingin, dan seketika itu juga sebuah cahaya hijau terang yang menyilaukan memancar dari titik ia tenggelam, menerangi kedalaman samudra yang gelap gulita. Di dalam air, sebuah keajaiban besar sedang terjadi. Air laut yang asin seolah menjadi ramuan penyembuh yang paling mujarab. Penyakit kulit yang menjijikkan itu luruh dari tubuhnya, digantikan oleh kulit mulus yang bercahaya seperti mutiara. Rambutnya yang panjang terurai indah, berkilauan seperti zamrud di dalam air. Putri Kandita telah terlahir kembali, tidak lagi sebagai manusia, melainkan sebagai sosok dewi penguasa lautan dengan kecantikan abadi dan kekuatan gaib yang tak tertandingi. Di kedalaman samudera yang sunyi, transformasi Putri Kandita menjadi sempurna. Ia tidak lagi merasakan sakit atau kesedihan. Jiwanya kini telah menyatu dengan setiap arus, setiap gelombang, dan setiap denyut kehidupan di bawah laut. Ia menjadi perwujudan dari kekuatan samudera itu sendiri. Bukan lagi seorang putri yang terbuang, melainkan entitas agung yang abadi. Roh lautan telah memberinya nama baru yang sesuai dengan takdirnya. Nyi Roro Kidul, sang ratu penguasa laut selatan yang legendaris. Dengan kekuatan barunya, Nyi Roro Kidul mulai menjelajahi wilayah kekuasaannya. Ia mampu memerintahkan ombak untuk menari sesuai keinginannya, memanggil badai dahsyat hanya dengan satu lirikan mata, dan berbicara dengan semua makhluk laut. Ikan-ikan berwarna-warni menjadi pengiringnya, sementara naga laut raksasa menjadi penjaganya yang setia. Ia menemukan bahwa kekuatannya tidak hanya untuk menghancurkan, tetapi juga untuk menciptakan kehidupan dan menjaga keseimbangan ekosistem laut yang rapuh. Penampilannya pun berubah menjadi lebih agung dari sebelumnya. Ia mengenakan gaun yang ditenun dari sutra laut berwarna hijau zamrud, dihiasi dengan mutiara dan permata langka dari dasar samudra. Mahkota dari karang bercahaya menghiasi rambutnya yang kini berwarna kebiruan, terurai panjang laksana alga yang menari di dalam air. Dari dasar laut, sebuah istana megah yang terbuat dari emas dan koral perlahan bangkit, menjadi singgasana tempat ia akan memerintah kerajaannya untuk selamanya. Nyi Roro Kidul mulai membangun kerajaannya di dasar samudra selatan. Ia memanggil ribuan jin dan makhluk halus penghuni lautan untuk menjadi rakyatnya. Barisan tentara perkasa yang terdiri dari manusia ikan, kepiting raksasa, dan ular laut berbisa dibentuk untuk menjaga setiap jengkal wilayahnya dari ancaman apapun. Kerajaannya menjadi sebuah kekuatan gaib yang disegani, tersembunyi dari pandangan mata manusia biasa di balik selubung sihir yang tebal. Istana bawah lautnya merupakan sebuah mahakarya yang tak tertandingi keindahannya. Taman-taman yang dipenuhi anemon dan terumbu karang berwarna-warni menjadi tempatnya beristirahat, diterangi oleh cahaya dari ribuan ikan lentera yang berenang teratur. Air di sekelilingnya selalu jernih dan hangat, menciptakan surga bawah laut yang damai bagi para penghuninya. Dari singgasana mutiaranya, sang ratu memerintah dengan adil dan bijaksana, memastikan keharmonisan tetap terjaga di dalam kerajaannya yang luas. Kekuasaannya mutlak, namun ia adalah pemimpin yang adil. Nyi Roro Kidul menetapkan hukum lautan yang tegas. Ia akan memberikan berkah berupa hasil tangkapan yang melimpah kepada para nelayan yang rendah hati dan menghormati lautan. Sebaliknya, ia tidak akan segan menenggelamkan kapal-kapal milik manusia serakah yang merusak dan menjarah kekayaan laut tanpa izin. Dengan cara ini, ia menjaga keseimbangan antara dunia daratan dan dunia lautan,
menjadi penjaga alam yang tak kenal lelah. Sementara itu, di daratan, kerajaan Pajajaran perlahan-lahan meredup. Prabu Siliwangi telah menua, dihabiskan oleh rasa duka dan penyesalan yang tak kunjung usai atas kepergian putri satu-satunya. Ia tidak pernah berhenti mencari informasi tentang keberadaan putri dan putrinya, namun tak ada satu pun kabar yang ia terima. Istana yang dulu megah kini terasa hampa dan suram. Kehilangan cahaya penuntunnya sejak Putri Kandita diasingkan dari istana bertahun-tahun yang lalu. Di tengah kesedihan Sang Prabu, Dewi Mutiara dan para selir lainnya semakin berkuasa, namun kebahagiaan tak pernah mereka rasakan. Mereka terus bersaing dan saling menjatuhkan demi mendapatkan pengaruh yang lebih besar, membuat suasana istana semakin keruh oleh intrik dan fitnah. Anak-anak yang mereka lahirkan tidak ada yang mampu menandingi kecerdasan dan kewibawaan Putri Kandita, membuat Sang Prabu semakin merindukan sosok putri idealnya. Kemakmuran Pajajaran pun mulai menurun akibat salah urus dan keserakahan. Di kalangan rakyat pesisir, sebuah cerita baru mulai menyebar dari mulut ke mulut. Para nelayan sering berbicara tentang penampakan seorang dewi cantik bergaun hijau yang muncul di tengah ombak, terkadang menaiki kereta kencana yang ditarik oleh kuda laut raksasa. Mereka menyebutnya Ratu Laut Selatan, penguasa gaib yang penuh misteri. Beberapa punggawa istana yang mendengar deskripsi kecantikannya mulai teringat pada paras Putri Kandita yang telah lama hilang di telan waktu. Dari singgasananya di dasar samudra, Nyi Roro Kidul dapat melihat dan merasakan semua yang terjadi di daratan. Melalui pantulan air, ia menyaksikan kesedihan ayahnya yang mendalam dan kehancuran kerajaannya yang perlahan-lahan digerogoti oleh kejahatan. Ingatan akan pengkhianatan dan penderitaan yang ia alami dulu kembali membangkitkan amarah yang terpendam. Hatinya yang dulu dipenuhi cinta kini mulai diselimuti oleh keinginan untuk membalaskan dendam kepada mereka yang telah merenggut kebahagiaannya. Kemurkaan Sang Ratu mulai bermanifestasi di dunia nyata. Gelombang pasang yang luar biasa tinggi menerjang pesisir Pajajaran, menghancurkan desa-desa nelayan dan menenggelamkan puluhan kapal dagang. Badai dahsyat datang silih berganti di luar musimnya, membawa angin kencang dan hujan lebat yang menyebabkan banjir bandang di seluruh negeri. Rakyat Pajajaran dilanda ketakutan. Mereka percaya bahwa dewa-dewa sedang murka, tanpa menyadari bahwa itu semua adalah luapan amarah seorang ratu yang menuntut keadilan. Di tempat persembunyiannya yang terpencil, sang penyihir tua merasakan getaran kekuatan sihir yang begitu dahsyat dari arah selatan. Ia langsung mengenali energi tersebut sebagai milik Putri Kandita, sang putri yang pernah ia kutuk. Namun, kekuatan itu kini telah berlipat ganda menjadi sesuatu yang mengerikan, jauh melampaui apapun yang pernah ia hadapi. Rasa takut yang luar biasa mulai merayapi hatinya, karena ia tahu bahwa Sang Ratu Laut Selatan cepat atau lambat pasti akan datang untuk menagih hutang nyawanya. Nyi Roro Kidul tidak lagi menunggu. Ia memutus sepasang naga laut raksasa, pengawalnya yang paling setia, untuk menyusup ke daratan melalui jalur sungai. Sisik mereka yang berkilauan tersembunyi di bawah permukaan air yang keruh, bergerak tanpa suara menuju hulu, tempat sang penyihir jahat bersembunyi. Misi mereka hanya satu, menemukan sumber dari kutukan yang pernah menimpa ratu mereka, dan membawanya ke hadapan pengadilan lautan, hidup atau mati. Sang penyihir yang merasakan kehadiran utusan gaib itu berusaha melarikan diri lebih jauh ke dalam hutan. Namun, kemanapun ia pergi, ia merasa diawasi oleh ribuan mata tak terlihat dari balik pepohonan. Nyi Roro Kidul menggunakan kekuatannya untuk mengubah alam di sekitar penyihir menjadi penjara. Akar-akar pohon merambat dan menjerat kakinya,
Sementara kabut tebal yang beraroma air laut tiba-tiba turun dan mengurungnya, membuatnya tidak bisa melihat jalan keluar. Akhirnya, sang penyihir terpojok di tepi sebuah air terjun. Di hadapannya, dari dalam air, muncul bayangan agung Nyi Roro Kidul. Sang ratu tidak berkata apa-apa, hanya menatapnya dengan mata dingin yang penuh dengan penghakiman. Tiba-tiba, air terjun di belakang penyihir itu berhenti mengalir, lalu berkumpul menjadi satu ombak raksasa yang menjulang tinggi. Dengan satu gerakan tangan dari sang ratu, ombak itu menghantam sang penyihir, menyeretnya ke dalam arus deras dan menenggelamkannya tanpa sisa, sebagai pembalasan pertama yang setimpal. Setelah kematian sang penyihir, teror gaib tidak berhenti, melainkan berpindah dan terfokus ke jantung kerajaan Pajajaran. Malam hari di istana tidak lagi terasa damai. Kini dipenuhi oleh suara-suara aneh seperti bisikan angin laut dan tangisan pilu yang menggema di lorong-lorong yang sepi. Para penghuni istana, terutama Dewi Mutiara, dan para selir yang bersekongkol, mulai dihantui oleh ketakutan yang mencekam jiwa mereka. Mereka merasa ada kehadiran tak kasat mata yang terus mengawasi setiap gerak-gerik mereka dengan kebencian. Setiap malam, Dewi Mutiara dan sekutunya dihantui oleh mimpi buruk yang sama. Mereka melihat sosok ratu bergaun hijau zamrud bangkit dari lautan yang bergelora. Matanya menatap tajam penuh dendam ke arah mereka. Dalam mimpi itu, mereka merasakan air laut yang dingin merayap naik, menenggelamkan mereka secara perlahan dalam kegelapan yang tak berujung. Mereka sering terbangun dengan teriakan histeris, tubuh basah oleh keringat dingin, dan merasakan aroma garam yang pekat di dalam kamar tidur mereka. Keadaan di istana semakin kacau. Para dayang dan pengawal banyak yang jatuh sakit atau melarikan diri karena tidak tahan dengan hawa mistis yang menyelimuti. Lantai-lantai istana seringkali terasa lembab dan dingin, seolah baru saja terendam air. Padahal cuaca di luar sangat cerah. Nyi Roro Kidul tidak menampakkan wujudnya secara langsung. Ia memilih untuk menghancurkan mental para musuhnya secara perlahan, membiarkan mereka tersiksa oleh rasa bersalah dan ketakutan akan pembalasan yang akan segera datang. Tekanan batin dan teror gaib yang tak henti-hentinya akhirnya meruntuhkan kewarasan Dewi Mutiara. Ia menjadi gila, sering berbicara dan tertawa sendiri, lalu tiba-tiba menangis ketakutan. Penampilannya yang dulu anggun kini menjadi acak-acakan. Matanya selalu memandang liar seolah melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Ia tidak lagi mampu membedakan antara mimpi dan kenyataan. Pikirannya telah diracuni oleh bayang-bayang kejahatannya di masa lalu. Dalam puncaknya kegilaannya, ia berlari ke tengah ballroom utama istana sambil berteriak-teriak histeris. Di hadapan para punggawa dan dayang yang terkejut, ia mulai mengakui semua perbuatan kejinya. Ia menceritakan dengan detail bagaimana ia pergi ke penyihir sakti, bagaimana ia meminta kutukan untuk Putri Kandita, dan bagaimana ia bersuka cita atas penderitaan sang putri. Setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah bukti tak terbantahkan dari sebuah persekongkolan jahat yang telah lama tersembunyi. Pengakuan yang mengejutkan itu dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru istana, bagaikan api yang melahap semak kering. Kabar tersebut akhirnya sampai ke telinga Prabu Siliwangi yang sedang merana di kamarnya. Awalnya ia tidak percaya, namun setelah mendengar kesaksian dari banyak orang yang mendengar langsung pengakuan itu, hatinya dipenuhi oleh amarah dan kesedihan yang bercampur menjadi satu. Kebenaran yang selama ini ia cari ternyata jauh lebih menyakitkan dari yang pernah ia bayangkan. Prabu Siliwangi bangkit dari kesedihannya dengan amarah yang membara laksana api dari gunung berapi. Matanya yang biasanya teduh kini memancarkan kilat kemurkaan saat ia berjalan dengan langkah tegas menuju ballroom.
Ia memerintahkan para pengawal untuk menyeret Dewi Mutiara dan semua selir yang namanya disebut dalam pengakuan itu ke hadapannya. Ia tidak akan lagi menunjukkan belas kasihan kepada para pengkhianat yang telah tega menghancurkan hidup putri kesayangannya. Saat Dewi Mutiara dan para selir lainnya dihadapkan padanya, mereka semua bersujud memohon ampun dengan tangisan yang dibuat-buat. Namun, Sang Prabu tidak lagi terpengaruh oleh air mata buaya mereka. Dengan suara yang menggelegar penuh wibawa, ia menuntut mereka untuk mengakui kebenarannya sekali lagi di hadapannya. Di bawah tatapan tajam Sang Prabu, satu persatu dari mereka akhirnya mengaku. Menceritakan peran mereka dalam persekongkolan keji tersebut, berharap mendapatkan keringanan hukuman. Hati Sang Prabu hancur untuk kedua kalinya. Ia menyadari bahwa orang-orang yang selama ini tidur di sisinya, yang ia berikan kemewahan dan kepercayaan adalah ular berbisa yang telah meracuni keluarganya dari dalam. Rasa cintanya yang dulu pernah ada kini telah berubah menjadi kebencian yang mendalam. Ia akhirnya mengerti mengapa kerajaannya dilanda bencana dan mengapa ia merasa begitu hampa. Sumber dari semua penderitaan itu ternyata berada di dalam istananya sendiri. Setelah mendengar semua pengakuan, Prabu Siliwangi menjatuhkan hukuman yang setimpal. Ia tidak ingin menumpahkan darah di istananya, karena itu hanya akan menambah noda pada nama Pajajaran. Sebaliknya, ia memutuskan untuk memberikan hukuman yang akan membuat para pengkhianat itu menderita seumur hidup mereka. Hukuman yang akan mengingatkan mereka setiap hari akan kejahatan yang telah mereka perbuat dan semua kemewahan yang telah mereka nikmati. Dengan disaksikan oleh seluruh dewan kerajaan, Sang Prabu mencopot semua gelar kebangsawanan dari Dewi Mutiara dan para selir yang terlibat. Semua perhiasan, pakaian mewah, dan harta benda mereka dirampas hingga tak bersisa sehelai benang pun. Mereka diusir dari istana dalam keadaan hina, hanya dengan pakaian kasar yang melekat di badan. Mereka diasingkan ke sebuah pulau terpencil yang tandus di ujung wilayah kerajaan, tempat di mana mereka harus bekerja keras untuk bertahan hidup sebagai rakyat jelata. Saat para pengkhianat itu digiring keluar dari gerbang istana, badai yang selama ini melanda Pajajaran tiba-tiba berhenti. Langit kembali cerah dan angin laut yang tadinya ganas kini berhembus dengan lembut. Rakyat percaya bahwa para dewa telah menerima keadilan yang ditegakkan oleh Sang Prabu. Namun, bagi Prabu Siliwangi, ini semua belum berakhir. Ia masih harus menanggung beban kerinduan dan penyesalan atas putrinya yang tak akan pernah kembali ke sisinya. Pada malam setelah hukuman dijatuhkan, Prabu Siliwangi merasakan kedamaian untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Ia tertidur lelap dan mendapatkan sebuah mimpi yang terasa begitu nyata. Dalam mimpinya, ia berjalan di sepanjang pantai berpasir putih di bawah sinar rembulan. Di hadapannya ia melihat ombak tenang yang memantulkan cahaya bintang. Dan dari tengah lautan, sesosok wanita agung berjalan di atas air mendekatinya. Sosok itu adalah seorang ratu yang luar biasa cantik, mengenakan gaun hijau zamrud yang berkilauan dan mahkota karang yang megah. Saat semakin dekat, Sang Prabu mengenali wajah itu sebagai wajah Putri Kandita, putrinya yang telah lama hilang. Namun kini dengan aura kekuatan dan keabadian yang menggetarkan. Air mata Sang Prabu mengalir deras. Ia berlari dan bersujud di hadapan putrinya, memohon ampun atas kegagalannya dalam melindunginya dulu. Sang ratu mengangkat tubuh ayahnya dengan lembut. Ia tersenyum, namun senyumnya membawa sedikit kesedihan. Ayahanda, aku bukan lagi Kandita yang dulu. Aku kini adalah Nyi Roro Kidul, Ratu Penguasa Samudra Selatan. Aku telah memaafkanmu, karena aku tahu cintamu tulus. Aku telah menemukan kerajaanku sendiri di sini. Janganlah lagi bersedih untukku.
Hiduplah dalam damai dan pimpinlah Pajajaran dengan bijaksana. Ucapnya, sebelum perlahan-lahan memudar kembali ke dalam lautan, meninggalkan Sang Prabu dengan hati yang lega sekaligus pilu. Setelah pertemuan dalam mimpi itu, Prabu Siliwangi terbangun dengan perasaan damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Beban penyesalan yang selama ini menghimpit dadanya seolah terangkat, digantikan oleh kelegaan karena mengetahui putrinya telah menemukan takdirnya yang agung. Ia kembali memimpin kerajaan Pajajaran dengan semangat dan kebijaksanaan baru, memulihkan kemakmuran dan ketentraman yang sempat hilang akibat intrik di dalam istananya. Sang Prabu memerintahkan untuk membangun sebuah pesanggerahan megah di tepi pantai selatan, tepat di tempat ia meyakini putrinya pernah singgah. Setiap tahun, ia mengadakan upacara labuhan sebagai bentuk penghormatan dan rasa syukur kepada Sang Ratu Laut Selatan. Persembahan berupa hasil bumi terbaik, pakaian sutra berwarna hijau, dan bunga-bungaan wangi dilarung ke tengah lautan. Tradisi ini menjadi simbol ikatan abadi antara kerajaan Pajajaran dan kerajaan gaib di dasar samudra. Sisa hidupnya ia dedikasikan untuk memerintah dengan adil, memastikan rakyatnya hidup sejahtera, dan selalu menghormati kekuatan alam. Ia menceritakan kisah Putri Kandita kepada para penerusnya, bukan sebagai kisah duka, melainkan sebagai pelajaran tentang ketegaran, keadilan, dan takdir yang tak terduga. Hingga akhir hayatnya, Prabu Siliwangi memimpin Pajajaran menuju masa keemasan, selalu dalam lindungan tak kasat mata dari Ratu Laut Selatan, putrinya tercinta. Seiring berjalannya waktu, kerajaan Pajajaran memudar dari panggung sejarah, namun kisah tentang Nyi Roro Kidul justru semakin berkembang dan melakar kuat. Cerita tentang Sang Ratu menyebar ke seluruh penjuru Nusantara, diwariskan dari generasi ke generasi melalui para pujangga, dalang, dan orang tua. Setiap daerah menambahkan warnanya sendiri pada legenda tersebut, menciptakan berbagai versi cerita yang memperkaya mitos tentang penguasa gaib Samudra Selatan yang misterius. Berbagai pantangan dan kepercayaan pun lahir dari legenda ini. Yang paling terkenal adalah larangan mengenakan pakaian berwarna hijau saat berada di kawasan pantai selatan. Warna hijau diyakini sebagai warna kebesaran Sang Ratu, dan mengenakannya dianggap sebagai bentuk kelancangan yang dapat memancing kemurkaannya. Banyak yang percaya bahwa mereka yang melanggar pantangan ini akan ditarik oleh ombak ke dalam kerajaan bawah lautnya untuk dijadikan prajurit atau pelayan abadi. Sosok Nyi Roro Kidul menjelma menjadi simbol dari dua sisi kekuatan alam. Keindahan yang mempesona sekaligus kekuatan yang dahsyat dan tak terduga. Ia dihormati sebagai pelindung para nelayan yang tulus, namun juga ditakuti sebagai penghukum bagi mereka yang sombong dan serakah. Legenda tentang dirinya menjadi bagian tak terpisahkan dari kebudayaan masyarakat pesisir selatan, sebuah pengingat abadi akan kekuatan gaib yang bersemayam di kedalaman samudra yang luas. Sebagai ratu, Nyi Roro Kidul menjalankan tugasnya sebagai penjaga keseimbangan Samudra Selatan dengan sangat serius. Kerajaannya yang tersembunyi menjadi pusat kendali atas arus, cuaca, dan kehidupan laut di wilayah kekuasaannya. Ia memastikan bahwa tidak ada kekuatan jahat, baik dari dunia gaib maupun dunia manusia, yang dapat merusak keindahan dan kekayaan alam yang telah dipercayakan kepadanya oleh takdir dan waktu. Ia seringkali menampakkan dirinya kepada orang-orang pilihan dengan tujuan tertentu. Terkadang ia muncul dalam wujud seorang wanita cantik jelita yang berjalan di tepi pantai saat senja, memberikan petunjuk atau peringatan kepada mereka yang berhati bersih. Di lain waktu, ia menjelma menjadi ombak raksasa atau badai dahsyat untuk menghalau kapal-kapal asing yang berniat jahat atau menghukum para perusak lingkungan yang menjarah terumbu karang dan biota laut.
Meskipun memiliki kekuatan yang tak terbatas, Nyi Roro Kidul tetap menyimpan sekelumit kesedihan dalam hatinya yang abadi. Ia merindukan kehangatan dunia manusia yang pernah ia rasakan, terutama kasih sayang tulus dari ayahnya. Kerinduannya ini terkadang menjelma menjadi suara nyanyian pilu yang dibawa oleh angin laut di malam hari. Sebuah melodi melankolis yang hanya bisa didengar oleh mereka yang memiliki kepekaan batin yang tinggi terhadap alam semesta. Legenda Nyi Roro Kidul mencapai puncaknya saat namanya mulai dikaitkan dengan raja-raja besar dari dinasti Mataram Islam. Konon, para pendiri kesultanan seperti Panembahan Senopati melakukan tapa berata di tepi pantai selatan untuk memohon bantuan kekuatan gaib dalam menyatukan tanah Jawa. Pertapaannya yang khusyuk membuat Nyi Roro Kidul menampakkan diri dan terpesona oleh ambisi dan kewibawaan sang calon raja. Dari pertemuan itu terjalinlah sebuah perjanjian mistis yang sakral. Nyi Roro Kidul bersedia menjadi permaisuri gaib bagi Panembahan Senopati dan seluruh keturunannya yang bertahta di Mataram. Ia berjanji akan memberikan dukungan kekuatan gaib, melindungi kerajaan dari bencana, dan membantu mengalahkan musuh-musuh mereka. Sebagai imbalannya, para Raja Mataram harus menghormatinya sebagai pelindung spiritual dan melanjutkan tradisi upacara labuhan untuknya. Ikatan ini menjadikan Nyi Roro Kidul bukan hanya sebagai penguasa lautan, tetapi juga sebagai figur penting dalam legitimasi kekuasaan Raja-Raja Jawa. Posisinya sebagai istri spiritual para raja memberinya tempat yang sangat terhormat dalam kosmologi Jawa. Pertemuan antara Raja Mataram dan Sang Ratu Laut Selatan menjadi sebuah ritual sakral yang diyakini terus berlangsung secara gaib hingga kini, menjaga keharmonisan antara dunia manusia dan dunia roh. Demikianlah kisah Putri Kandita dari Pajajaran, yang karena penderitaan dan pengkhianatan, terlahir kembali sebagai Nyi Roro Kidul, Ratu Laut Selatan yang abadi. Sosoknya tetap menjadi misteri agung, perpaduan antara keindahan surgawi dan kekuatan alam yang tak tertaklukkan. Kerajaannya di dasar samudra tetap menjadi sebuah dunia tersembunyi yang hanya bisa dijangkau oleh imajinasi dan kepercayaan, sebuah surga gaib yang penuh dengan keajaiban tak terhingga. Namanya terus disebut dalam doa para nelayan yang memohon keselamatan, dalam mantra para spiritualis yang mencari kekuatan, dan dalam cerita pengantar tidur yang memperingatkan tentang kesombongan. Ia adalah bukti bahwa luka yang paling dalam sekalipun dapat berubah menjadi sumber kekuatan yang luar biasa. Kisahnya mengajarkan bahwa di balik setiap gelombang yang menghempas pantai, terdapat sebuah kekuatan purba yang harus dihormati, dijaga, dan dipahami. Hingga hari ini, legenda Nyi Roro Kidul terus hidup, bersemayam dalam deburan ombak Samudra Selatan, dalam bisikan angin pantai, dan dalam hati setiap orang yang percaya padanya. Ia adalah ratu yang tak akan pernah menua, penguasa yang tak akan pernah tergantikan, dan sebuah mitos yang akan terus abadi selaras dengan pasang surutnya lautan. Keberadaannya menjadi pengingat bahwa dunia ini jauh lebih luas dan lebih misterius dari apa yang terlihat oleh mata manusia biasa.